Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Cerah di sana Bu Lina ya? Alhamdulillah cerah, Pak. Oke. Ya Bu Lina, lagi sibuk apa Bu Lina di sore ini? Enggak, Pak. Kalau Sabtu ini alhamdulillah agak agak kurang lah kesibukannya gitu. Hmm, Biasanya kan Senin Sabtu Jumat kita ngajar full ya, Pak. hmm, Terus Sabtu itu paling paginya itu kita ada kegiatan KKG hmm, sampai jam 10 atau jam 11 KKG di sekolah. hmm. Gitu. Jadi sore ini saya pilih Pak supaya lebih santai aja gitu. Oke, mantap Bu Lina ya. Sekarang lagi tidak ada kegiatan guru penggerak ya? Menunggu jadwal untuk lokakarya aja lagi Pak. Lokakarya Menunggu jadwal karya seperti itu ya Bu Lina. 3 lagi ya. Oke, oke Bu Lina, sebentar lagi coaching akan kita mulai. Coaching sebagaimana yang sudah Ibu Lina sampaikan tadi, coaching adalah memfasilitasi klien ya untuk mencapai tujuan dengan memberdayakan sumber daya yang ada sama Bu Lina dengan langkah-langkah yang diperlukan. Apakah Bu Lina siap untuk di coaching? Insya Allah Pak siap. Oke. Nah, Bu Lina, di akhir sesi coaching kita ini nantinya apa sih tujuan yang hendak Ibu Lina inginkan? Saya ingin mencari solusi Pak atau alternatif yang lain yang mungkin saya hadapi gitu di sekolah mungkin gitu. Oke. Oke Bu Lina, mungkin saya terlupa tadi Bu Lina sebelum coaching ini kita lanjutkan Bu Lina, mungkin Bu Lina menyiapkan buku catatan, saya juga memiliki buku catatan agar nantinya bisa kita memberikan feedback dalam sesi coaching kita ini Bu Lina. Oke, Bu Lina sudah menyiapkan buku? Sudah Pak. Oke. Bisa diulangi Bu Lina tujuan yang ingin Ibu Lina capai di akhir sesi coaching ini nantinya? Saya ingin mencari solusi Pak dari permasalahan yang mungkin saya hadapi di sekolah gitu. Ingin mencari solusi permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu Bu Lina? Iya Pak. Nah, menurut Bu Lina tujuan yang ingin dicapai ini apakah sudah tujuan yang spesifik atau masih umum menurut Bu Lina? Saya merasa masih umum Pak, belum spesifik gitu. Oke. Nah, Ya. kalau Bu Lina ingin lebih spesifiknya seperti apa tujuan yang lebih spesifik yang Ibu Lina inginkan? Ini Pak, saya kan kemarin ini rencananya bikin kegiatan atau program Mm, yang berdampak kepada murid secara umum, maksudnya seluruh murid dari kelas 7, 8, dan 9. mm, mm. Tapi ternyata untuk saat ini mungkin baru bisa kelas yang saya bina atau kelas yang saya ajarkan aja atau Mm, kelas yang saya masuk. Saya maunya semua kelas gitu Pak, program yang betul-betul berdampak kepada semua murid gitu, mm, tidak hanya kelas yang saya ajar. mm. Nah, jadi nanti Bu Lina di akhir sesi coaching ini Bu Lina ingin membuat suatu program untuk masing-masing murid seperti itu Bu Lina? Saya ingin membuat program yang berdampak pada murid Oh untuk ya, semua tingkat gitu Pak, tidak hanya program. kelas. Mm, mm, mm. Ya. Nah, menurut Bu Lina program yang berdampak kepada murid ini yang Bu Lina pahami itu seperti apa? Menurut saya program yang nampak murid itu, murid memiliki kebebasan, Mm, mereka bisa apa kan, memperlihatkan atau apa bakat dan minat mereka. mm, Khususnya saya pengennya yang dalam bidang bahasa Inggris gitu Pak, karena saya kan ngajar bahasa Inggris. Jadi mm, saya pengen anak-anak itu memiliki kebebasan untuk apa, meluangkan atau memperlihatkan bakat gitu kan, dan kemampuan mereka, minat mereka dalam bahasa Inggris. Nah mm. gitu. Oke, berarti Bu Lina nantinya terhadap anak-anak Bu Lina sendiri, anak-anak itu memiliki bakat terhadap Ya. berbahasa Inggris seperti itu Bu Lina ya. Iya Pak. Nah, yang Ibu Lina lihat sekarang ini seperti apa bakat anak-anak terhadap bahasa Inggris itu sendiri atau apa ya kemauan anak-anak itu seperti apa sekarang ini yang Bu Lina lihat? Kemarin di awal-awal pembelajaran Pak, saya sempat membuat
keyakinan kelas, Mm, semacam kesepakatan, tapi kan ujung-ujungnya nanti keyakinan kelas, mm, apa yang mereka inginkan dari pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ternyata banyak anak-anak yang menuliskan, mereka ingin pakai Infocus laptop, mm, kemudian ada game-nya. Nah, pada umumnya yang banyak membuat itu adalah game, Pak. Mereka mm. ingin belajar bahasa Inggris banyak game-nya, Bu, katanya gitu. Memiliki Eh, permainan ice breaking ya. kan dalam dalam bahasa Inggris ya. Iya, ya. Kan dalam bahasa Inggris gitu, Pak, ya. Nah, oke Bu Lina, eh, umpama nanti Ibu Lina anak-anak ini memiliki bakat terhadap bahasa Inggris, memiliki minat berbahasa Inggris, menurut Bu Lina seperti apa dampaknya terhadap apa namanya terhadap Bu Lina, terhadap sekolah itu sendiri? Pertama saya mengharapkan dampaknya itu kepada murid dulu kan, Pak. Mm, Dengan saya keberpihakan kepada murid, mm, program itu berpihak pada murid, tentu secara langsung atau tidak langsung mereka akan menyukai bahasa Inggris gitu. mm, Kebetulan saya ngajak kelas 7 ini 2 lokal, Pak, kelas 8 2 lokal. mm, Nah, kelas 7 ini yang notabene mereka memang betul-betul tidak ada background belajar bahasa Inggrisnya gitu. Saya mm, udah tanya, itu yang belajar bahasa Inggris hanya siswa yang berasal dari MIN mm, dan dari sekolah swasta, SD negeri swasta dulunya. Dan mm, itu saya hitung tidak sampai 3 orang, mm, tidak sampai 5 orang, hanya 3 orang saja. mm, Nah, jadi selebihnya tidak ada belajar bahasa Inggris sama sekali. mm, Jadi mengucapkan good morning aja, itu mereka bingung mau jawab apa gitu, Pak. Apalagi how are you gitu kan. mm, Nah, mereka sangat bingung. Jadi kekhawatiran saya sangat tinggi sekali gitu, Pak. Di samping mereka takutnya mereka dengan keterbatasan kosakata, mm, mereka akan menganggap bahasa Inggris itu sulit. Sehingga mm, akhirnya mereka tidak mau untuk belajar bahasa Inggris. Karena di mindset mereka nanti tertanam, bahasa Inggris susah gitu. mm. Wow, sangat baik sekali program Bu Lina ya. Bu Lina, tadi saya mendengar anak-anak itu kan tidak ada backgroundnya bahasa Inggris. Iya, Ditanya beberapa pertanyaan yang sifatnya best, siswa tuh apa namanya belum mampu untuk menjawab seperti itu Bu Lina ya. Nah, iya. tahu nggak Bu Lina, kira-kira langkah yang dapat memacu anak-anak ini agar dia memiliki bakat untuk berbahasa Inggris itu seperti apa? Langkah-langkah Eh, yang harus dilakukan. saya sudah mencoba, Pak, kemarin. Hmm. Saya menyampaikan kebetulan saya pemateri di MPLS, Hmm. mahasiswa baru, saya sebagai pemateri tentang kiat belajar yang efektif. Hmm. Salah satunya saya masukkan, Hmm. Ananda suka nggak dengan bahasa Inggris? Mereka kan banyak yang diam gitu ya, Pak, nggak berapa Hmm. orang yang suka. Nah, salah satu cara, nggak ngerti Bu katanya gitu kan, kenapa alasannya nggak suka? Karena nggak ngerti. Nah, saya beri kiat kepada mereka, salah satu kita supaya pandai berbahasa Inggris, kita harus menambah kosakata. Hmm. Caranya mudah. Hmm. Satu hari itu Ananda bisa menghafal 10 kata. Hmm. Misalnya ada kertas-kertas bekas yang tidak terpakai di rumah atau tempat fotokopi boleh diminta, lalu Hmm. Ananda jadikan kamus saku. Nah, Hmm. nanti minta tolong sama orang fotokopinya, saya bilang gitu, Pak, diklep lalu dijadikan pokoknya muat di kantong gitu. Nah, Hmm. satu hari Ananda harus mencatat 10 kata dalam 10 kata bahasa Inggris. 10 hari berarti udah 100 kata. Hmm. Nah, itu bisa dilakukan ketika santai, saya bilang gitu, Pak. Hmm. Mungkin ketika menunggu angkot, atau Hmm. ketika sedang makan di kantin, Hmm. atau sedang santai-santai bicara dengan teman gitu. Jadi Hmm. satu hari ini 10, besok 10 lagi, udah 20. Nah, kalau udah 30 hari udah berapa? Saya bilang gitu kan, Pak. Hmm. Nah, itu salah satu kiatnya. Khususnya untuk kelas 7 dulu ya, Pak ya, karena Ya, mereka ya. kan memang tidak memang minim sekali vocabnya gitu. Hmm. Nah, tapi ternyata belum ada siswa, saya tanya di kelas, belum ada yang bikin seperti itu. Saya kecewa juga setelah MPLS itu, gitu, Pak. Hmm. Berarti tadi Bu Lina sudah melakukan satu langkah, yaitunya menugaskan siswa membuat kosakata minimal 10 ya, Ya, 10 10 hari untuk dihafal ya. hari. Kalau sudah 30 hari kan 300 kata Ya, yang dia 300 dapati. kata. Ternyata dia Iya, belum mampu untuk membuat tugas seperti itu. Berarti iya. langkah yang pertama ini menurut Bu Lina nih sudah efektif apa belum? Iya, saya merasa belum efektif, Pak. Hmm. Oke, karena langkah yang pertama ini menurut Bu Lina belum efektif, kira-kira masih ada nggak langkah yang belum terkuras dari diri Bu Lina sendiri?
Mungkin ada Saya langkah berpikir, kedua. iya, saya berpikir ini Pak, kebetulan saya kan biasanya pembimbing ekskul Scrabble. Hmm. Saya akan mempromosikan Mm-mm. ekskul ini ke kelas-kelas, khususnya kelas 7, Mm-mm. agar mereka tertarik untuk join dengan ekskul ini, Scrabble ini. Jadi Mm-mm. saya akan memutarkan video nanti Mm-mm. kepada di kelas-kelas tersebut Mm-mm. agar mereka tertarik karena Scrabble ini tidak hanya membantu menambah kosakata siswa, Mm-mm. tapi juga nanti diperlombakan Pak setiap tahunnya oleh MGMP Bahasa Inggris Kota Padang. Setiap Mm-mm. bulan November di Hari Guru biasanya ada lomba Scrabble salah satunya, selain storytelling dan lain-lain. Nah, Mm-mm. saya ingin fokuskan dulu untuk lomba Scrabble ini. Mm-mm. Jadi saya ingin mengajak anak-anak untuk ikut dalam ekskul Scrabble gitu. Mm-mm. Saya nggak tahu nih Pak, apakah anak-anak bisa tertarik? Soalnya kan di situ kan nanti kelihatan papan permainan kan. Mudah-mudahan mereka belajar sambil bermain gitu. Mereka tidak takut lagi untuk belajar bahasa Inggris gitu. Mereka tidak menganggap bahasa Inggris itu sulit gitu. Mm-mm. Mudah-mudahan dengan permainan Scrabble itu Pak berhasil gitu. Oke. Apakah Bu Lina sudah mencobakan permainan Scribble ini bersama muridnya? Belum Pak, ini baru rencana kemarin tuh Pak terpikirkan itu Oke, gimana oke. ya caranya supaya bisa menambah kosakata gitu. Hmm. Nah, kalau permainan ini Bu Lina cobakan nanti bersama murid-muridnya, kira-kira dampaknya itu seperti apa Bu Lina? Mungkin anak itu menarik, sangat Iya. menarik, kurang menarik. Ah, menurut Bu Lina seperti apa? Kalau menurut saya menarik Mak, karena Hmm. kan di situ Hmm. seperti main teka-teki silang kan. Iya, Mereka iya. harus menyusun huruf menjadi kata gitu. Dan Hmm. kita membolehkan saja anak untuk melihat kamus Hmm. sepanjang istilahnya kita ingin mereka itu untuk menambah kosakata aja dulu. Hmm. Istilahnya untuk latihan kita boleh membiarkan mereka membuka kamus dan mereka akan mencatat kata-kata yang sudah mereka dapat Hmm. dan itu juga bisa langsung diskor sehingga bisa memotivasi mereka Hmm. agar lebih banyak lagi memiliki kosakata gitu. Hmm. Oke, oke Bu Lina sangat menarik sekali Bu Lina. Jika umpamanya Scribble, permainan Scribble ini anak-anak ini minatnya itu masih apa namanya puas umpamanya, belum sangat memuaskan umpamanya. Kira-kira masih ada nggak langkah yang Ibu Lina siapkan untuk itu? Mungkin 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 saya akan lebih sering di dalam kelas Mm-mm. memberikan mungkin 7 menit terakhir ya Pak sebelum Mm. PBM berakhir, Ya. saya akan memberikan game, Hmm. game yang tentang kosakata gitu Pak. Hmm. Oke, oke Bu Mudah-mudahan Lina. mereka semuanya tertarik gitu ya. Oke, tadi Bu Lina dari langkah-langkah yang Ibu Lina sudah sampaikan sama saya ada 3 langkah. Yang pertama menugaskan siswa membuat kosakata 10 per hari, kemudian storytelling atau permainan scribble. Scrabble, Scrabble ya. Ya, yang ketiga apa namanya game di 7 menit terakhir. Nah, di antara yang 3 langkah ini satu sudah dicobakan, ada 3 langkah, ada 2 langkah lagi yang belum dicobakan. Menurut Bu Lina nih mana yang lebih efektif ini di antara langkah kedua dan langkah yang ketiga ini? Kalau menurut saya Pak, untuk pembelajaran di kelas, mungkin Hmm. yang langkah ketiga ini yang bisa segera dilaksanakan Hmm. dengan memberikan game gitu. Jadi, Hmm. kita tidak hanya memberikan untuk 1, 2, 3 orang, tapi untuk seluruh kelas klasikal. Jadi semua anak akan saya rasa berdampak untuk menambah kosakata mereka. Kalau ekskul kan beda lagi Pak, kan ada hari khususnya Iya, iya gitu. betul, Dan betul. mungkin tidak semua anak ingin bergabung di ekskul tersebut. Oke. Oke, Bu Hmm. Lina, apakah Ibu Lina memiliki kemampuan untuk menjalankan langkah nomor 3 ini? Insya Allah saya rasa bisa Pak ya. Oke, nah Bu Lina, jika kita ukur nih Bu Lina, karena Bu Lina langkah ketiga ini sangat efektif, jika kita ukur nih dengan angka, kita skalakan ini, kalau kita angkakan 1 sampai 10 atau 0 sampai 9, Ibu Lina, kemampuan Bu Lina terhadap game 7 menit terakhir ini di angka berapa nih Bu Lina? Ini insya Allah angka 8 lah Pak Wow, minimal. keren. Angka 8 berarti Bu Lina memang betul-betul memahami tentang game di 7 menit terakhir, begitu Bu Lina ya? Iya Pak. Oke, oke Bu Lina. Langkah-langkah sudah Ibu Lina sampaikan. Kemudian sumber daya yang Bu Lina miliki untuk agar anak-anak bisa memiliki apa namanya
memiliki minat atau bakat berbahasa Inggris ini? Apa sumber daya yang diperlukan, Bu Lina? Pertama mungkin kita harus banyak ini Pak, Mm, menggunakan media. mm, Media yang menarik bagi siswa seperti mm, gambar, kemudian kita juga mungkin agak sering memakai infocus ya, mm, sehingga secara visual dan audio mereka juga lebih memiliki kemampuan untuk bahasa Inggris. mm, Kemarin itu saya pernah coba audio saja Pak, itu mm, anak-anak langsung blank gitu. mm, Tapi ketika saya lihat kan videonya, eh, apa istilahnya mereka lebih apa Pak, lebih agak mengerti sedikit gitu daripada hanya mendengar audio saja. Nah, mm. gitu, Pak. Ya. Oke. Kemudian dengan ada media-media gambar-gambar yang kita berikan, mungkin mereka duduk berkelompok. Nah, itu juga salah satu yang bisa meningkatkan minat mereka belajar bahasa Inggris gitu. Mm. Apakah artinya sebelum ini Bu Lina belum menggunakan media dalam proses pembelajaran agar anak-anak itu lebih menarik membantu belajar mereka? Ada, tapi mungkin kurang maksimal gitu, Pak. Hmm. Karena kita kan tidak hanya menggunakan gambar saja gitu, Pak. Kita kan juga ada skill yang lain yang kita harus tampilkan di kelas seperti berbicara, kemampuan berbicara atau speaking. Hmm. Nah, untuk kemampuan speaking itu anak-anak kan harus tampil ke depan kelas. Hmm. Nah, itu kan kita tidak perlu media untuk itu. Kita malah menyuruh mereka membuat sendiri. Mungkin Hmm. bikinlah dialog mungkin dalam bentuk gambar komik atau Hmm. mungkin kalau Ananda tidak mampu membuat gambar komik mungkin A dan si B saja gitu Hmm. kan, Ah, Andi, oke. Anto gitu kan. Nah, Ah, mungkin seperti itu saja gitu. hmm. Jadi untuk kedepannya sepertinya saya lihat anak-anak saya memang memang sangat antusias sekali kalau kita itu lebih banyak menggunakan media gitu Pak. Oke, jadi anak-anak nantinya lebih banyak menggunakan media, lebih banyak menggunakan alat bantu yang Ibu Lina sajikan seperti itu, Bu Lina ya. Iya, untuk Nah, penarik mereka juga sepertinya gitu Pak, sebagai penarik untuk mereka gitu. iya, iya. Sehingga mereka sugesti untuk belajar bahasa Inggris itu semakin tinggi, Bu Lina. Iya, betul Pak ya. Nah, oke, Bu Tapi Lina. hmm, Nah, kita hampir sampai di ujung coaching lagi, Bu Lina. Jika Bu Lina ini nanti anak-anaknya sudah memiliki hobi, minat dengan sumber daya, langkah-langkah yang Ibu Lina miliki ini, yang sudah Bu sajikan sama anak-anak ini, kebiasaan baru atau habit baru apa nanti yang Ibu Lina rasakan pada diri Ibu Lina sendiri? Habit kebiasaan. eh, saya akan lebih ini Pak, apa misalnya untuk supaya memancing mereka berbahasa Inggris terus Mm-mm. di luar kelas saya akan eh, kemarin sudah coba tuh Pak Ya. memakai bahasa Inggris say hello gitu kan, baik Mm-mm. ketemu di kantin atau di perpustakaan atau di ruang guru. Mm-mm. Saya berusaha menggunakan bahasa Inggris gitu, yang Mm-mm. simpel-simpel gitu ya Pak ya. Mm-mm. Hi, how are you? What are you doing here? Walaupun Mm-mm. mereka nanti jawabnya dalam bahasa Minang gitu Pak, atau Oke. dalam bahasa Indonesia. Saya tetap apresiasi aja gitu. Berarti berarti kan mereka sudah respon gitu ya, walaupun belum maksimal menggunakan bahasa Inggris. Oke. Nah, saya merasa puas Pak kalau anak-anak sudah mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Oke. Berarti nanti Ibu Lina habit barunya adalah membiasakan, Ya, membiasakan membiasakan. sesuatu yang belum biasa kepada anak-anak seperti itu, Ya, Bu Lina. ketika bertemu ya. Wow, keren sekali Bu Lina. Sangat menarik sekali nih apabila Ibu Lina mengactionkan nanti bersama murid-muridnya. Bu Ya, Lina, mudah-mudahan. eh, jika ini memang sudah menjadi suatu kebiasaan sama Bu Lina nantinya, sesuatu yang belum biasa, sudah kita biasakan bersama anak-anak kita nantinya, metafora atau gambaran kepada diri Bu Lina seperti apa? Yang biasanya Bu Lina biasa-biasa saja gurunya, setelah coaching ini Bu Lina ada kebiasaan baru. Bu Lina menggambarkan diri Bu Lina itu seperti apa? Eh, saya merasa bahwa saya itu masih harus terus dan terus belajar gitu. Mungkin Hmm. selama ini kita berpikir kita istilahnya apa puasa malam dari murid Pak, istilahnya tuh Pak, Iya, pandai puasa malam semalam. dari murid. Nah, itu tidak terpakai lagi. Kita Oke. harus jauh-jauh hari memikirkan apa ya, 3 hari lagi saya mau tampil, apa ya media yang cocok, apa media yang menarik untuk siswa. Sepertinya kita itu dipacu gitu Pak,
Saya Mm-mm. merasa di saya terpacu seperti ikut lomba gitu. Saya Mm-mm. harus bisa membuat anak-anak itu menunggu saya di kelasnya. Wah, hari ini Miss Lin mau pakai apa ya? Miss Lin mau Mm-mm. ngasih apa ya hari ini? Saya pengennya anak seperti itu nanti. Itu Mm. harapan saya itu, Pak. Ya, mereka menunggu saya dengan antusias dan mereka apa akan tidak bisa menebak apa yang akan saya berikan gitu. Mm. Daripada cara kita mengajar itu terus, mereka Mm. bisa minta, habis ini pasti ibu ini, habis ini pasti ibu tuh ngasih ini gitu. Saya Mm. pengen sesuatu yang berbeda setiap harinya gitu. Mudah-mudahan Sesuatu, bisa ya Pak. sesuatu yang berbeda setiap hari, Bu Linda ya. Ya. Oke, Bu Linda. Jika kita lambangkan, Ibu Linda, Bu Linda sudah nampak sumber dayanya, sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada metaforanya. Kalau kita lambangkan, Bu Linda itu seperti apa? Bisa saja Bu Lina menggambarkan seperti bunga, atau menggambarkan seperti hewan, atau bintang bulan. Seperti apa Bu Lina menggambarkan diri Bu Lina sendiri kepada anak-anak Bu Lina? Kalau saya Pak menggambarkan diri saya itu orangnya mungkin seperti wah mungkin terlalu tinggi ya Pak ya. Hmm, Mungkin seperti apa ya matahari. hmm, Kenapa? Eh, karena matahari itu kan selalu memberikan cahaya, hmm, selalu memberikan semangat gitu. hmm. Kalau mendung kan kita nggak semangat ya Pak ya untuk Ya, keluar rumah aja betul. malas gitu. Saya ingin menjadikan diri saya itu seperti matahari bagi anak-anak yang Hmm. selalu semangat dan selalu memberikan senyuman gitu kepada anak-anak kita gitu. Berarti Ya. Bu Lina yang saya lihat sekarang ini adalah bagaikan matahari yang menyinari bumi sehingga hiduplah tumbuh-tumbuhan di sana. Seperti itu Bu Lina. Amin Pak, Wow, mudah-mudahan. keren sekali Bu Lina. Oke Bu Lina. Nah, suasana apa yang Bu Lina rasakan di saat anak-anak itu sudah hobi berbahasa Inggris nantinya? Ya, tentunya pasti senang ya Pak ya. Berarti Hmm. kita sukses gitu ya dari yang tidak tahu anak-anak jadi tahu gitu. Hmm. Kemudian saya juga pernah Pak memberikan pengalaman. Ada anak Hmm. SMP 33 dulu Hmm. seniornya yang Hmm. sekarang sudah di Australia. Nah, itu anak-anaknya tidak terlalu pintar, Hmm. biasa, tapi ada kemauan dan kegigihan sehingga Hmm. dia bisa dapat beasiswa sejak bangku SMA, Hmm. kuliah S1 sampai S2 sekarang di Australia. Hmm. Saya menanamkan seperti itu kepada anak bahwa bahasa Inggris itu adalah jendelanya dunia. Jika Hmm. Anda menguasai bahasa Inggris, insya Allah mau kemanapun, mau disiplin ilmu apapun, nah Anda pasti bisa menggapai impian gitu, cita-cita. Hmm. Luar biasa Bu Lina. Oke Bu Lina, eh, sampailah kita di akhir sesi coaching kita hari ini, Bu Lina. Menurut Bu Lina, apakah tujuan Ibu Lina yang saya banyak bertanya tadi itu, apakah Bu Lina sudah nampak tujuannya, atau masih perlu dijelaskan tujuannya lagi? Ya, saya mulai apa nih Pak, mulai terarah gitu, apa yang Hmm, akan saya lakukan besok. hmm, Eh, Pertama yang jangka pendeknya mungkin game ini dulu. Karena hmm, 2 kali seminggu masuk ke kelas, saya usahakan 7 menit terakhir atau 5 menit terakhir itu ada diselipkan game untuk hmm, menambah kosakata siswa. Kemudian yang jangka panjangnya Scrabble ini Pak, saya hmm, akan mempromosikan ke kelas-kelas hmm, tentang permainan Scrabble ini yang juga salah satu untuk mendukung kemampuan berbahasa Inggris anak gitu. hmm. Oke, oke Bu Lina. Dari sesi coaching kita yang lebih kurang memakan waktu setengah jam ini, Bu Lina, 30 menit ini, apa kesimpulan yang bisa Ibu Lina ambil? Eh, Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya tidak terpikirkan ini karena game ini saya merasa keterbatasan waktu mengajar yang Hmm, hanya 1 jam itu 30 menit. Berarti 2 kali 30 menit kan cuma 60 menit. hmm, Tapi dengan setelah coaching dengan Bapak ini hmm, saya merasa bahwa itu juga hal yang penting. hmm, Game itu walaupun memang hanya game namanya, tapi itu akan sedikit banyaknya akan berdampak kepada murid dalam kemampuan bahasa Inggris mereka. hmm. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Saya sudah di coaching. Jadi saya ingin memaksimalkan lagi penggunaan game ini dalam pembelajaran 5 atau 7 menit terakhir gitu. Hmm. Oke Bu Kemudian Lina, setelah ya. Dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, ada enggak pertanyaan yang Ibu Lina tunggu-tunggu dari saya? Ternyata saya belum sempat menanyakannya kepada Bu Lina. yaitu Pak, mungkin masalah waktu bagaimana Hmm. pelaksanaannya gitu, apakah efektif atau tidak gitu. Oke, masalah waktu efektif apa tidak seperti itu Bu Lina? Ya kadang-kadang kita Pak
juga apa kan dengan apa capaian silabus gitu KIKD kan kita dituntut untuk menuntaskan materi. Hmm. Takutnya saya terlupakan ini Pak tentang penggunaan game ini gitu. Hmm. Saya takut tidak maksimal gitu. Saya ingin bertanya dari Bapak tadi apa kira-kira apakah bisa Bu Lina ini melaksanakan konsisten gitu melaksanakan game ini gitu. Oke, Bu Lina. Kalau begitu, Bu Lina, kapan action plan daripada pelaksanaan game ini, permainan game ini? Insya Allah Pak, untuk pertemuan hari Selasa tuh Hmm. pertama kelas saya di 4 kelas malah Pak saya ngajar hari itu. Mudah-mudahan saya ingin Pak melaksanakan game ini. Saya ingin Hmm. karena kemarin ini cuma sesekali saja gitu, tidak tidak konsisten gitu. Saya ingin mengkonsistenkan lagi sehingga anak-anak memang suka belajar bahasa Inggris walaupun tuh melalui game. Hmm. Oke, Bu Lina, bagaimana caranya Bu Lina bisa memperkuat agar Bu Lina ini bermain game ini adalah salah satu bentuk konsistensi daripada Bu Lina. Memperkuatnya bagaimana caranya? Pertama saya akan mengajak teman-teman yang jurusan bahasa Inggris, Pak, maba serumpun bahasa Inggris, Hmm. mana tahu mereka juga punya game yang lain yang menarik yang Hmm. tidak saya punya gitu. Hmm. Kita akan berdiskusi nanti saling berbagi. Yang kedua saya akan meminta siswa nanti mengingatkan saya Hmm. agar nanti ingatkan Ibu ya 7 atau 5 menit terakhir kita akan ada game Hmm. berhubungan dengan materi kita misalnya gitu. Oke, oke Bu Lina, sampailah kita di penghujung coaching kita hari ini. Pertanyaan yang tidak saya tanyakan ternyata Bu Lina sudah jawab dengan sendirinya. Mudah-mudahan Ibu Lina bisa konsistensi dalam bermain game 7 menit, siapkan waktu dengan muridnya. Dengan keyakinan Ibu Lina sendiri, anak-anak tentu akan memiliki minat, bakat terhadap bahasa Inggris itu sendiri. Terima kasih Bu Lina. Mungkin untuk coaching saat ini kita cukupkan sedemikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.